Pernah gak sih mikir tentang kebahagiaan untuk manusia? Apa aja sih yang dipikirin manusia biar bisa bahagia? Gimana caranya biar saya bahagia? Apa yang harus saya lakukan biar bahagia? Dalam beberapa tahun terakhir ini, kebahagiaan manusia mampu bertahan karena ditopang oleh dua pilar yang kokoh, yakni psikologis dan biologis. Di level psikologis, kebahagiaan bergantung pada ekspektasi, bukan kondisi yang objektif. Kita tidak merasa puas dengan menghadirkan kenyataan yang damai dan makmur, kita bahagia ketika realitas sesuai dengan ekspektasi. Kabar buruknya adalah saat kondisi membaik, ekspektasi pun melambung sebagaimana yang dialami manusia menjelma menjadi ekspektasi yang lebih besar dibanding kebahagiaan. Jika kita tidak berbuat sesuatu, pencapaian kita pada masa depan juga tidak membuat diri kita puas sebagaimana sebelumnya. Di level biologisnya, kebahagiaan kita ditentukan oleh biokimia kita sendiri, bukan oleh situasi ekonomi, sosial, atau politik. Menurut filsuf Epicurus, kita bahagia ketika merasakan sensasi-sensasi yang menyenangkan dan terbebas dari yang tidak menyenangkan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari filsuf asal Inggris Jeremy Bentham bahwa alam melingkupi manusia dengan kekuasaan dua tuan, yakni kesenangan dan rasa sakit. Mereka yang menentukan apapun yang kita lakukan, kita katakan dan kita pikirkan. John Stuart Mill menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak lain adalah kesenangan dan kebebasan dari rasa sakit, dan di luar kesenangan dan rasa sakit tidak ada yang baik dan yang jahat. Setiap orang yang berusaha menisbatkan yang baik dan jahat berasal dari sesuatu yang lain, seperti kata Tuhan atau kepentingan nasional. Menurut sains kehidupan, kebahagiaan dan penderitaan tidak lain adalah ragam keseimbangan sensasi-sensasi ragawi. Kita tidak pernah bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa di dunia luar. Tidak ada orang yang menderita karena kehilangan pekerjaan, bercerai, atau karena pemerintah mengadakan perang. Satu-satunya hal yang membuat orang menderita adalah sensasi-sensasi tidak menyenangkan di dalam tubuhnya sendiri. Kehilangan pekerjaan tentu bisa memicu depresi, tetapi depresi itu sendiri adalah salah satu jenis sensasi ragawi yang tidak menyenangkan. 1000 hal bisa membuat kita marah, tetapi amarah tidak pernah menjadi abstraksi. Ia selalu dirasakan sebagai sensasi panas dan ketegangan dalam tubuh, yang membuat marah begitu menyebalkan. Bukan tanpa makna kalau kita mengatakan terbakar oleh amarah. Dengan cara berbeda, sains menyatakan bahwa tak ada seorang yang pernah dibuat bahagia karena mendapat promosi di pekerjaannya, menang lotre, atau menemukan cinta sejati. Orang dibuat bahagia oleh satu hal, yaitu membuat sensasi-sensasi yang menyenangkan di dalam tubuhnya. Bayangkan bahwa Anda menerima sebuah promosi di tempat kerja, lalu Anda melonjak kegirangan, Anda sesungguhnya bereaksi terhadap badai sensasi dalam diri Anda. Rasa dingin merambat naik dan turun di tulang belakang, gelombang listrik menjalari seluruh tubuh Anda, dan terasa seakan Anda larut dalam jutaan energi yang meledak. Bagian terdalam pikiran Anda tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan Anda. Mereka hanya tahu sensasi-sensasinya. Jika Anda mendapatkan promosi, tetapi karena sesuatu hal Anda tidak merasakan sensasi kesenangan, Anda tidak akan merasa bahagia. Demikian pula sebaliknya. Jika Anda baru saja kehilangan pekerjaan Anda, tetapi Anda merasakan sensasi yang sangat menyenangkan, mungkin karena Anda menenggak pil, Anda masih bisa merasakan berada di puncak kebahagiaan. Sensasi menyenangkan akan cepat reda dan lambat laun akan berubah menjadi sensasi yang tidak menyenangkan.
Mendapat promosi di pekerjaan tidak menjamin kebahagiaan itu abadi sepanjang hidup. Faktanya sensasi menyenangkan yang Anda alami bisa hilang hanya dalam hitungan jam saja. Anda akan terus-menerus ingin merasakan sensasi luar biasa itu lagi. Apabila saya tidak merasakan sensasi itu, Anda bisa lebih sakit dan lebih mudah marah. Ini semua karena evolusi. Sistem biokimia kita beradaptasi untuk menaikkan peluang survival dan reproduksi, bukan kebahagiaan. Sistem biokimia kita menghadiahi aksi-aksi yang kondusif bagi survival dan reproduksi dengan sensasi yang menyenangkan. Namun semua itu hanya pemikat jualan sesaat saja. Kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka menghindari sensasi yang tidak menyenangkan dan menikmati sensasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Namun rasa ini tidak berlangsung lama. Jika kita ingin merasakannya lagi, kita harus berjuang lagi dan lagi. Jika Anda mengidentifikasi kebahagiaan dengan sensasi kesenangan yang sekejap, dan nafsu untuk mengalaminya lagi dan lagi, maka Anda tidak punya pilihan lain selain mengejarnya terus-menerus. Ketika saya akhirnya mendapatkannya, sensasi itu dengan cepat menghilang, dan karena kesenangan yang sudah berlalu tidak akan memuaskan Anda harus memulainya lagi dan lagi. Sekalipun Anda terus mengejarnya selama puluhan tahun, itu tidak akan menjamin pencapaian abadi. Sebaliknya, semakin besar Anda berhasrat untuk mendapatkan sensasi kesenangan itu, semakin besar peluang Anda stres dan ketidakpuasan Anda. Untuk mendapat kebahagiaan yang sejati, manusia perlu melambatkan perburuan rasa kesenangan, bukan mempercepatnya. Menurut ajaran Buddha, kita bisa melatih pikiran untuk melihat dengan hati-hati bagaimana semua rasa itu muncul dan berlalu. Apa gunanya mengejar sesuatu yang akan hilang secepat kemunculannya? Saat ini, manusia memiliki minat yang jauh lebih besar pada solusi biokimiawi. Tak peduli apa kata biksu Buddha atau para filsuf, bagi barisan kapitalis, kebahagiaan adalah kesenangan. Seiring berjalannya waktu, toleransi kita pada sensasi yang tidak menyenangkan itu menurun. Baik riset saintifik maupun aktivitas ekonomi. Sehingga kita tidak akan menderita sedetik pun untuk bosan. Tetapi semua itu tentu saja tidak cukup. Karena manusia tidak diadaptasi oleh evolusi untuk mengalami kesenangan terus-menerus. Jika memang kesenangan dan keabadian diinginkan oleh manusia, diperlukan untuk mengubah biokimia kita dan merekayasa ulang tubuh dan pikiran kita sehingga kita akan bekerja untuk kesenangan dan kebahagiaan yang abadi. Proyek besar akan terjadi di abad 21 adalah untuk memastikan kebahagiaan secara keseluruhan yang akan melibatkan rekayasa manusia sehingga mereka bisa menikmati kesenangan secara abadi.